Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita berjumpa dalam tema firman Tuhan, membangun kualitas kekristenan yang sejati dengan judul Solusi Problem Penyangkalan Diri dalam Mengikut Yesus. Kembali hari ini kita membahas ucapan Yesus Kristus sebagai standar kualitas dalam mengikut Dia. Katanya dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mengikut Yesus sesuai standar Yesus ini, bagi sebagian besar orang Kristen adalah hal yang sangat sulit dimengerti, apalagi untuk dilakukan. Mengapa? Karena kurang memahami kebenaran firman dengan benar. Banyak orang beragama Kristen menjalani kekristenannya layaknya orang beragama pada umumnya yang fokus pada upaya manusia alamiah untuk berkenan kepada Allah dan tidak fokus kepada manusia rohani yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Karena salah paham, makanya salah berpijak, sehingga banyak yang berusaha membangun hidup benar melalui cara lebih memperbanyak aktivitas dan seremoni gerejawi. Kenyataannya, ia tetap berhadapan dengan sejumlah kejatuhan, kegagalan, rasa berdosa, dan kehilangan damai sejahtera, bahkan sampai pada kondisi putus asa, seperti seruan Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 24. Wah, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sebenarnya prinsipnya terletak pada pemahaman terhadap status atau identitasnya. Gambarannya seperti ini. Garasi mobil dibuat untuk menyimpan kendaraan mobil. Jadi sekalipun Anda mengikat seekor lembu dalam garasi mobil Anda setiap hari, hal itu tidak akan pernah mengubah hakikat binatang lembu tersebut menjadi sebuah mobil. Garasi mobil tidak akan pernah bisa mengubah hakikat seekor lembu menjadi sebuah mobil. Begitu pula dengan beragama Kristen saja. Walau Anda aktif dalam segala aktivitas gerejawi dan kegiatan-kegiatan yang dianggap rohani lainnya, itu tidak mungkin bisa mengubah status Anda menjadi orang benar. Artinya, segala upaya dari pihak Anda tidak akan mampu mengubah hakikat status Anda menjadi benar dan layak di hadapan Allah. Hanya Yesus saja yang bisa mengubah hakikat Anda dan mengubah Anda menjadi orang benar. Seperti pernyataan Paulus selanjutnya dalam Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Status sebagai orang benar adalah anugerah Allah semata-mata. Anda tidak punya andil usaha apa-apa atas pemberian Allah supaya Anda tidak memegahkan diri, kecuali hanya memegahkan Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Atas dasar kebenaran tentang hakikat Anda inilah yang kemudian membawa Anda aktif dalam kegiatan gerejawi. Kegiatan rohani adalah rumah Anda untuk bertumbuh sebagai manusia baru atau menjadi habitat Anda sebagai ciptaan baru. Status Anda sebagai anak Allah dalam Kristus Yesuslah yang membuat Anda bisa melakukan hal-hal yang benar sesuai kehendak Allah. Manusia daging Anda saja tidak akan mampu membuat Anda menjadi benar dan berbuat kebenaran di hadapan Allah. Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 7-8 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia tidak dapat menyenangkan Allah. Oleh karena tubuh darah daging kita memiliki sejumlah keinginan yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah, maka jika fokus kekristenan kita adalah manusia daging yang hidup dengan tabiat dagingnya,
maka tidak mungkin kita bisa takluk kepada hukum-hukum kehendak Allah. Mengapa? Karena tabiat dasar manusia daging tidak mungkin dapat menyenangkan Allah. Sebagai manusia yang lahir dari daging, setiap orang secara alamiah memiliki kecenderungan, keinginan untuk mengikuti sifat daging, yaitu berbuat hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mengapa? Karena manusia daging kita dilahirkan dari daging. Menghadapi situasi ini, Tuhan memberi satu solusi, yaitu kelahiran baru. Setiap orang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Kepada Nikodemus yang bertanya bagaimana caranya agar bisa masuk dalam pemerintahan Allah atau bisa hidup sesuai kehendak Allah, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Selanjutnya ia menyatakan, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Jadi, satu-satunya cara untuk mampu menyangkal diri, mampu memikul salib, dan mampu mengikut Yesus adalah diciptakan baru melalui iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak mungkin engkau mampu hidup dalam pemerintahan Allah dan mengikuti kehendak Allah tanpa melalui proses kelahiran baru. Setelah kita dilahirkan baru dari mendengar dan mengimani firman dan pekerjaan Roh Allah, barulah kita memiliki kecenderungan hati dan keinginan serta kemampuan untuk mengikuti sifat dan kehendak Roh Kristus yang tentunya sesuai kehendak Allah. Mengapa? Karena kita lahir dari Roh. Melalui kelahiran baru, hakikat kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia roh. Manusia roh adalah intisari atau dasar atau kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya dari hidup kita di dalam Kristus. Yohanes mencatat perkataan Yesus kepada Nikodemus selanjutnya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Manusia daging kita yang mewarisi dosa pasti akan mati karena tidak mungkin bisa mentaati kehendak Allah. Sementara manusia roh kita yang lahir dari Roh Kristus mewarisi kebenaran Kristus, oleh karenanya pasti diberi kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Sebagai orang yang telah terhubung dengan Allah dalam roh, maka pada hakikatnya kita adalah manusia rohani yang untuk sementara harus menumpang dalam darah daging kita. Walaupun kita masih menumpang dalam tubuh darah daging, dosa tidak berkuasa lagi pada kita. Mengapa? Karena kita telah mengalami kematian atas dosa melalui persekutuan kita dalam kematian dan penguburan Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 6 ayat 11a, "Demikianlah, hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Akibatnya tubuh daging kita yang selama ini dikuasai oleh keinginan dosa, sekarang dibebaskan dari otoritas kuasa dosa dan berubah menjadi hamba kebenaran." Roma 6 ayat 18, Paulus berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Fakta yuridisnya adalah dosa menjadi hilang kuasanya atas kita sebab kita telah mati di dalam Kristus. Dosa tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi kita dalam Kristus karena kita tidak lagi berada di bawah kendali kekuatan kuasanya yang membawa kita ke dalam maut yang kekal. Kita sebagai manusia baru tidak lagi diperhamba oleh dosa karena kita sudah menjadi hamba kebenaran. Mengapa demikian? Karena manusia lama kita yang lahir dari dosa dan hidup dalam kuasa tabiat dosa sudah disalibkan, sehingga tubuh dosa dalam diri kita menjadi tawar bisanya atau hilang kekuatan kuasanya atas kita. Dengan demikian, kita harus selalu mengetahui, berpikir dan memahami serta memperlakukan diri kita sebagai orang yang telah bebas dari perhambaan dosa, seperti tulisan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Anda harus selalu memandang dan memperlakukan diri Anda sebagai orang
yang telah mati bagi dosa bersama Kristus, dan oleh karenanya Anda telah bebas dari kuasa dan kedaulatan dosa. Manusia lama Anda telah disalibkan dan telah dikuburkan di dalam Kristus, dan oleh roh kebangkitan Kristus Anda telah dibangkitkan pula menjadi manusia baru yang telah bebas dari kuasa dosa dan maut. Roma 6 ayat 7 Paulus selanjutnya mengatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Anda telah mati di dalam Kristus Yesus. Jadi Anda bebas dari kendali dosa. Itulah kebenaran yang harus Anda pahami dan Anda perkatakan. Oleh karena manusia daging tidak mungkin bisa takluk kepada keinginan atau hukum-hukum Allah. Itu sebabnya kita harus melalui proses selanjutnya, yaitu kebangkitan menjadi manusia baru dalam roh. Penyangkalan terhadap manusia daging tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa melalui kelahiran baru atau tanpa status hidup kita diubahkan sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa menyangkali perbuatan-perbuatan daging kita jika memang manusia daging masih menjadi identitas kita? Sudah pasti kecenderungan daging kita adalah dosa. Manusia alami kita yang belum lahir baru mustahil bisa takluk kepada hukum-hukum Allah. Inilah prinsip dasar yang wajib kita pahami dalam mengikuti Yesus. Jika kita memahami hal ini dengan benar, maka kita akan dimampukan untuk menyangkal diri dalam mengikut Yesus dengan sukses. Tuhan memberkati kita. Amin.